Shalom saudaraku dimanapun saudara berada saat ini. Salam damai sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menyertai saya dan saudara. Pada saat ini kembali bertemu dengan saya di dalam channel ini. Saya berharap setiap saudara yang mendengarkan dan melihat setiap renungan firman Tuhan yang saya bagikan di dalam channel ini boleh memberkati dan memberikan pencerahan bagi saudara tentunya, supaya hidup saudara semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua dengan judul renungan firman Tuhan ini yaitu kunci sukses. Kunci sukses menurut kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Jadi sebenarnya ada banyak ya saudara langkah-langkah untuk kita mencapai kesuksesan selain daripada tips kemarin yang telah saya bagikan dalam kitab Amsal, Pengkhotbah, dan mungkin dengan pengalaman saudara sendiri, dengan pengetahuan umum juga ya, pada umumnya di sekolah kita dapat, di rumah kita dapat, atau di media sosial yang lain. Tetapi pada saat ini, kali ini kita akan belajar di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6 ini. Semoga melalui renungan firman Tuhan ini saudara diberikan ya hikmat oleh Tuhan untuk semakin cinta akan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya pada akhirnya kerinduan saya saudara dan diberkati oleh Tuhan. Pertama ya, kita akan membacakan firman Tuhan ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Tips yang pertama yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini saudara, saya bagikan kepada kita di ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya saudara, kalau saudara saat ini sudah sukses ataupun masih dalam proses dalam pembentukan tuntunan Tuhan, ingat firman Tuhan ini berkata semuanya itu karena kasih karunia. Jikalau engkau kuat, jikalau engkau sehat, termasuk jikalau hidup saudara dibuat Tuhan berhasil, itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayatnya yang ketiga firman Tuhan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saudara pernah melihat bagaimana latihan militer, bagaimana proses yang harus dilalui sebagai seorang prajurit. Bahkan dikatakan di sini prajurit yang baik, bukan prajurit yang curang. Ya, bukan prajurit yang tidak taat kepada komandannya, tetapi ini prajurit yang baik daripada Kristus Yesus. Saya dan saudara dikatakan, disebut di dalam firman Tuhan ini, jikalau kita ingin mencapai kesuksesan, mental kita seperti seorang prajurit yang mau ambil bagian untuk ikut menderita. Tidak boleh cengeng, tidak boleh manja, ya bahkan mungkin kita mengeluh. Saudara lihat saja bagaimana orang-orang ya di luar sana seperti saat ini yang sedang dikembangkan negara-negara maju, Korea Utara, Amerika, Cina, Jepang. Negaranya ya, warga negaranya wajib ikut latihan militer dalam kurun waktu 5-10 tahun. Ya, dalam latihan itu saudara bukan yang gampang-gampang saja, tetapi itu latihan fisik yang sangat ya, secara pribadi saya melihat bahwa itu begitu sakit untuk dilalui, tetapi mereka bisa ya menjadi negara maju, menjadi orang-orang yang hebat, yang dipakai, diberkati Tuhan luar biasa, karena memang perjuangan mereka bukan hanya sedikit, ada banyak proses yang harus mereka lalui. Jadi saudara, kalau mau hidup sukses, kalau mau hidup diberkati oleh Tuhan dalam segala jerilelahmu saat ini, yang pertama ingatlah itu bahwa semuanya itu kasih karunia Tuhan. Yang kedua, ada pengorbanan.
penderitaan yang harus kita lalui. Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Ada seorang prajurit, ada seorang olahragawan, bahkan seorang petani yang bekerja keras. Pada akhirnya mereka akan menerima hadiah, menerima mahkota, dan menerima hasilnya kalau ikut aturan. Saudara, aturan apa yang harus kita patuhi di hadapan Tuhan? Tentu ada banyak firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, ya, kita lihat. Segala peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau hidup kita mau beruntung, mau berhasil, seperti pesan firman Tuhan kepada Nabi Yosua, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan berhati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Masih banyak lagi, saudara. Kalau hidup saudara ya mencapai kesuksesan tapi tidak ikut aturan, tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi berkat, saya pikir sesungguhnya kesuksesan yang seperti itu adalah hal yang sia-sia, yang pada akhirnya juga ya hidup kita akan menjadi hancur karena tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, motivasi kita untuk hidup sukses harus benar. Ya, motivasi kita untuk Tuhan berkati harus kita perbaiki. Jadi saat ini kalau kerinduan saudara mau diberkati oleh Tuhan, mau hidup dalam keberhasilan, maka ikutlah aturan, ikutlah caranya Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar, biarlah seperti itu hidup kita. Saya percaya orang yang hidup benar di mata Tuhan, suatu saat Tuhan akan mempromosikan dirimu. Suatu saat Tuhan akan mengangkat dirimu. Suatu saat Tuhan akan memberkati dan menggenapi janji-janji firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Biarlah semakin menguatkan, semakin meneguhkan iman saudara, dan tentunya pada akhirnya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.